Salam. Salam. Haleluya, haleluya. Saya akan melanjutkan kembali sesi tentang menunggu, waiting list. Waiting. Jadi saya akan mungkin agak berbeda dengan 4 pengkhotbah yang lain, tetapi ada juga yang saya copy paste dari mereka, Bapak Ibu ya, tentang hal menunggu ini. Karena menunggu ini adalah sebuah hal yang nggak tahu nih, Pendeta Esra ini membuat sebuah tema yang krusial ya, tema yang sangat-sangat saya bilang yang sangat penting gitu ya. Dan kenapa? Menunggu ini sebenarnya adalah hal yang sangat luas sekali, ya kan? Sangat luas sekali, sangat dalam sekali, sangat banyak sekali menunggu ini, ya Bapak Ibu ya. Dan setiap manusia, siapapun yang ada di dunia ini, setiap saya, setiap saudara yang ada di tempat ini, ya, dia tidak akan pernah terlepas dari kata menunggu. Mau orang yang belum kenal Yesus, apalagi yang sudah kenal Tuhan Yesus. Menunggu. Coba klik Abraham, biar kita langsung masuk aja. Karena ini memang agak panjang sedikit, tapi akan saya buat singkat. Klik Abraham, ya. Jadi secara umum sebenarnya secara umum menunggu itu seperti itu. Definisinya, sifat dan karakteristiknya. Ya. Jadi kata menunggu itu sebenarnya adalah sebuah perbuatan antagonistis dari sifat dan natur manusia itu sendiri. Makanya tante, Kostif, terus Ama, Pendeta Esra mengatakan bahwa hal menunggu, ketika kita menunggu, itu adalah perbuatan yang tidak enak. Ya. Walaupun yang kita tunggu misalnya, maaf ya Bapak Ibu ya, walaupun yang kita tunggu misalnya kamu mau dapat uang 1 juta gitu, tapi nunggunya misalnya sampai 2 bulan, 3 bulan, lumayan juga tuh. Padahal yang mau kita tunggu mau dapat uang nih, uang gratis ya. Kita mau tunggu uang 1 bulan lagi, tetap. Dan jangan kita pas malamnya ngelindur ya kan, mimpi gitu ya kan. Saking maunya sama uang kan begitu. Jadi yang saya katakan di sini adalah perbuatan yang antagonistis, perbuatan yang kalau bahasa akademisnya saya bilang antitesis terhadap diri Anda sendiri dan diri saya. Siapapun yang ada di tempat ini, ya, pasti akan bertentangan dengan kata hal menunggu. Apalagi menunggu Tuhan Yesus. Apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Apalagi menunggu ketika menunggunya itu ada kejatuhannya. Ada belum dapat. Misalnya kita targetin, saya pokoknya mau nunggu. Nah nih, kayak begini nih manusia nih. Kelemahannya manusia. Kita targetkan untuk menunggu, Bapak Ibu. Kita menunggu tapi kita targetin. Ngerti ya? Hello? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Kita nunggu, kita targetin 3 bulan. Begitu 3 bulan nggak dapat, akhirnya apa Bapak Ibu? Kecewa sama Tuhan, kecewa sama orang tua, kecewa sama keluarga, kecewa sama kantor dan lain-lain sebagainya. Makanya saya mengatakan bahwa sifat menunggu, kata menunggu adalah sebuah perbuatan antagonistis. Ya, tidak enak, jenuh, bosan. Karena apalagi zaman sekarang, ya zamannya
Jadi sekarang generasinya udah bukan generasi Z lagi, biar Bapak Ibu. Jadi zaman 3 tahun yang lalu ya sayang ya, itu udah zaman apa? Alpha, post-truth, bukan postmodern lagi. Post-truth, post-truth itu adalah zaman dimana segala sesuatunya bagaimana simple nih. Mau ke gereja simple nih. Makanya Bapak Ibu lihat, teman-teman anak-anak muda lihat ya, online, apalagi sistem YouTube, ya kan? Ya memang kita harus berselancar, kita harus kendalikan itu di dalam setiap kehidupan kita. Oke, ya kan? Karena kenapa? Zamannya udah kayak begitu. Tetapi akhirnya secara tidak langsung ada sebuah generasi yang sedang dididik untuk apa? Untuk simple, sederhana, mudah, cepat. Nggak perlu ada proses kalau bisa. Itu post-truth. Didukung dengan keadaan di mana post-truth ini adalah setiap segala sesuatu itu adalah benar menurut versinya masing-masing. Nah ini nih zamannya si Alpha, si Nehe umur berapa ya Kak Golda? 3 itu Alpha tuh, 3 tahun yang lalu. Mulai Alpha itu di dia, di umur 3 tahun sekarang. Si Nebiyim, si itu, anaknya ibu, ya, si siapa tuh? Si ini siapa nih? Nah, ini generasi Alpha. Mau menunggu, makanya Ama Pendeta Esra peka melihat ini. Makanya ini sebenarnya kita sediakan sebenarnya untuk anak-anak muda, anak-anak yang levelnya ya bisa juga untuk orang tua, tetapi dia lebih mengarah kepada anak-anak muda hari ini. Karena dia alfa. Dia nggak mau tuh yang namanya model menunggu itu akan sangat sulit diterapkan kepada anak-anak ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ada anak-anak yang umurnya siapa? Si Elion juga tuh, hati-hati tuh. Jadi saya melihat ya kan kayak begini Bapak Ibu. Si Nebiyim nangis. Tapi ini bukan kaitan dengan generasi Alpha ya. Saya mau katakan bahwa menunggu itu adalah hal yang sangat sulit, bahkan dari anak 0 bulan. 0 bulan yang gak tahu apa-apa. Bahkan di Alkitab dibilang itu adalah sebuah cerminan kerajaan Allah. Yang Om Ones tadi bilang. Ya, 0 bulan. Ya, belum bisa bikin dosa lah istilahnya. Belum bisa nipu orang, belum bisa ngapa-ngapain, kalau kita bilang ya belum berdosa lah dia. Kalau dari sistem ini ya, dari sistem yang dia lakukan. Tetapi setiap manusia adalah sudah berdosa di hadapan Allah. Dia nggak bisa nunggu Bapak Ibu. Nebiyim 0 bulan nggak bisa nunggu. Ketika susu itu ya, atau susu formula atau susu asinya itu nggak ada. Dia mau nunggu gitu. Iya Pi, tenang. Setengah jam lagi. Nggak bisa, teriak dia. Elion teriak. Nggak nunggu, nggak mau. Dari 0 bulan. Terus berangsur-angsur sampai ke umur saya begini. Kalau nggak dididik, kalau nggak dibina, kalau nggak tema ini diusungkan kepada kita, berbahaya Bapak Ibu. Makanya Pendeta Esra peka melihat hal ini. Jadi saya akan mendalaminya lebih dalam lagi. Ya. Jadi ada yang bilang, banyak yang bilang menunggu adalah perbuatan yang tidak enak. Jenuh, bosan. Ya kan? Naturnya dulu. Karena kenapa? Itu natur kita. Jadi kita sedang melawan sebenarnya. Kalau kita menunggu itu, kita sedang melawan natur manusia berdosa kita. Pakai tenaga apa? Nggak bisa pakai tenagamu. Pakai tenaganya tulang, nggak bisa tulang. Inong nggak bisa Inong. Hamba Tuhan sebesar apapun juga nggak bisa untuk menunggu
dengan kekuatannya sendiri. Tak akan bisa. Makanya ini diangkat. Pendeta Ezra menunggu dari sekian tahun sampai akhirnya hari ini dalam bidang pekerjaannya. Dia pakai tenaganya, dia pakai usahanya, dia pakai apa? Kemampuannya. Dia bisa bersabar begitu. Nggak UMR. Pernah nggak UMR? Pernah nggak kerja 1 tahun misalnya? Bisa. Pakai kekuatan kita. Jadi menunggu adalah sebuah hal yang bertentangan dengan natur kita sebagai manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, kebanyakan menunggu itu ini kayak begini. Kesuksesan, rezeki, jodoh, iya bener. Ibu Teti lagi nungguin SK pegawai negerinya, iya bener, boleh. Saya mau katakan, jangan cuma sampai di kebutuhan jasmani. Anggi lagi ngelamar di Pertamina, Anggi lagi ngelamar di United Tractor, serem ya. Kalau saya kali nggak bakal bisa kali masuk ke situ. Iya, itu perusahaan susah. Tapi ingat ya, jangan kalian atau kita yang ada di sini berhenti di tempat itu. Jangan sampai berhenti di menunggu secara kebutuhan jasmani. Makanya kebanyakan gagal, makanya kebanyakan yang keluar dari Kristen, makanya kebanyakan yang keluar dari perbuatan-perbuatan yang bagus di dalam Kristen. Makanya banyak yang keluar dari gereja gara-gara apa? Salah satunya ini, menunggunya sebatas menunggu kebutuhan jasmani. Nah ini dominan. Ini kalau bisa kita persentasekan, ini bisa 90% banyaknya kalau dari setiap jemaat yang ada di sini ataupun yang di luar sana. Sekali lagi, anak-anak muda apalagi, jangan sampai terjebak kepada menunggu dengan cuma hanya di rezeki dan jodoh. Coba baca di Bilangan 14 ayat 30. Sayang baca sayang. Bilangan 14 ayat 30. Ini yang ketiga ya. Jadi saya definisi dari menunggu itu saya bikin ada 4. Sebenarnya banyak banget, tapi ini yang saya tekankan. Bilangan 14 ayat 30. Yefune, Kaleb bin Yefune. Ya kan? Jadi itu perkataan Allah kepada siapa? Itu perkataan Allah kepada Musa, Bapak Ibu. Kamu tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Bayangin, 40 tahun dia mimpin orang Israel supaya masuk ke dalam tanah Kanaan. Ngurusin orang Israel yang bebal, ngurusin makan minum mereka, ngurusin pertentangan mereka kepada Allah. Ya kan? Mengerjakan untuk Tuhan. Terus Tuhan bilang sama Musa, kamu tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Hah? Saya mau katakan di tempat ini, hello Bapak Ibu semua, saudara-saudara, saya mau katakan di tempat ini, menunggu belum tentu mendapatkan. Sorry nih, saya langsung ini kick balik. Karena kenapa? Tante sendiri yang bilang pada waktu di Komsel. Sengaja saya kasih ke tante itu, Musa itu. Biar tante sendiri yang menyatakan lewat Alkitab. Bukan tante yang menyatakan. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa ketika kamu menunggu, ya, makanya menunggunya jangan cuma stay di jasmaninya.
di kebutuhan jasmaninya, jangan cuma sampai di situ. Tetapi dia harus terus-menerus maju terus ke dalam kesalehan, ketaatan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan di Bilangan 14 ayat 30, kamu tidak akan masuk, yang masuk Kaleb dengan Yosua. Halo. 40 tahun. Anggi baru berapa bulan? 3 bulan ya, Dek. Kuatkan hati kalian. Saya mau nakut-nakutin kalian nih. Saya juga nakut-nakutin diri saya. Kemarin saya ke Malang hari Kamis. Saya menangis karena kami sedang membuka semester baru di sekolah yang baru yang kami rintis. Saya menangis, ada 2 orang anak Papua. Aku bisa ya nggak punya baju, Bapak Ibu. Dia cuma punya baju 2 setel. Itu orang Papua. Saya bilang kok bisa ya kayak begini ya. Kita lihat di mana-mana gitu, apalagi di tempat ini udah nggak masalah lagi lah sama itu. Tetapi di bagian yang lain, Bapak Ibu, di tempat yang lain menyedihkan. Jadi saya menangisi ketika dia, jadi kalau calon mahasiswa baru itu harus di kesaksian di depan satu-satu. Saya nangis, Bapak Ibu. Itu ngeliat orang Papua 2 orang. Dia ngomong juga nggak jelas. Iya, nanti saya mau selidikin karena ada sama temen saya dulu waktu 2014 nggak bisa baca loh. Orang Papua. Kita bukan mau merendahkan ya, tapi saya lagi mau sense of heart Anda. Bagaimana kepedulian Anda dalam melihat itu, empati, belas kasihan Anda. Ya memang ya akhirnya saya akan pikiran saya akan nanti akan saya didik ini untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang hebat. Baca nggak bisa, saya mau selidikin tuh nanti anak tuh 2 orang tuh. Dan jangan Pancasila juga nggak bisa lagi. Kebetulan saya ngajar Pancasila dan pastoral konseling kan. Dan jangan Pancasila juga nggak tahu lagi nanti. Jadi maksud saya seperti itu, Bapak Ibu ya. Belum tentu pasti mendapatkan. Belum tentu pasti sayang. Mas Bim, tapi ini saya bukan mau mengecilkan ya. Nanti di belakang, di tengah-tengah saya gedor. Saya gedor Anda supaya mengejar, menunggu itu. Ya kan? Nah, ada tantangan, ada cobaan, ada kesulitan. Ada yang bisa jawab ini secara cepat? Abraham diuji dengan apa? Kan kalau yang namanya menunggu, Bapak Ibu pasti akan menemukan yang namanya tantangan dan cobaan. Ini kayaknya dari grupnya itu ya, grupnya Kak Golda ya, dapatnya ya kemarin Komsel. Jadi gunanya Komsel itu banyak sebenarnya, apalagi buat saya. Jadi saya tinggal ngerangkum aja sebenarnya. Karena itu dari kalian semua, kayak dari Naldo tuh, dari Kak Golda, dari Kak Farel tuh bagus-bagus tuh. Makanya Bapak Ibu ikut Komsel. Bu Sirait nih, ayo Ibu. Iya Bu. Jadi kaya kita akan pendalaman tentang kata menunggu ini, misalnya paling enggak kita mendalami tentang kasih Kristus itu kan. Tulang juga, jangan di rumahnya doang baru ada. Ya kan Tulang? Datang Komsel kita sama-sama. Ya Tulang. Jadi biar sama-sama kita ini mendalami. Saya ya ini dapat dari Kak Golda ini. Ada tantangan, ada godaan, ada kesulitan. Ingat, setiap kata menunggu, setiap siapapun yang ada di tempat ini sedang menunggu, itu ada godaannya. Bahkan diusahakan kepada Anda. Ketika Anda menunggu, diusahakan oleh iblis supaya Anda jatuh. Yusuf diuji dengan Potifar. Yusuf diuji dengan dia harus dijual sama keluarganya. Kalau dia gokil, dia balik lagi dibawa parang, dibacokin abangnya, bisa. Bapak Ibu. Ketika Tante Potifar ngeganggu dia,
ini orang cewek nomor 1 di Mesir nih, gue selingkuhin, gue nanti bisa dapat duit nih dari sini. Bisa. Abraham diuji dengan apa? Abraham diuji dengan ketidaktaatannya ketika dia harus menikah dengan Hagar. Dia mengambil keputusan sendiri. Awas di dalam kata menunggu ini juga, ketika Anda menunggu, kalian harus dapat membedakan antara kehendak Allah dengan kehendak kalian. Abraham gagal ketika dia menikahi Hagar. Dan sampai hari ini, Ama bilang apa? Menjadi sebuah pertentangan yang sangat-sangat berbahaya sampai hari ini. Iya kan? Musa diuji dengan apa? Musa diuji dengan bagaimana dia harus menghadapi orang-orang Israel yang kebebal. Daud diuji dengan apa? Daud jatuh gak? Daud jatuh gak, Bapak Ibu? Abraham jatuh gak? Yusuf jatuh gak? Yusuf jatuh gak, Bapak Ibu? Yang agak bersih dia memang. Tetapi ketika melihat polanya, kita melihat polanya bahwa apa? Ada ujian. Menunggu ada ujian. Setiap orang yang ada di tempat ini, ketika kita sedang menunggu, berarti Anda sedang ingin mau dicobain atau digodain atau apapun, dicoba oleh diri Anda sendiri atau si iblis itu sendiri. Untuk apa? Untuk menjatuhkan saudara. Untuk apa? Untuk menggagalkan saudara, untuk tidak menunggu tentang hal bagi itu. Klik lagi. Nah, ini di sini seru nih. Klik Abraham. Kita akan baca bersama-sama di Habakuk 1 ayat 2. Disiapkan dulu ya Bapak Ibu ya. Habakuk 2 ayat 3. Habakuk 3 ayat 18 sampai 19. Habakuk 1 ayat 2. Habakuk. Habakuk 1 ayat 2 akan dibacakan oleh kaum wanita. Dipersiapkan. Kita bersama-sama. Habakuk 1 ayat 2 itu kaum wanita. Udah siap Bapak Ibu? Kalau kaum pria Habakuk 2 ayat 3. Habakuk 2 ayat 3. Kemudian saya nanti yang akan membacakan di Habakuk 3 ayat 18 sampai 19. Ya, Habakuk 1 ayat 2 wanita, 2 3 pria, 3 18 19 saya. Mari dari ibu-ibu dulu, dari Habakuk 1 ayat 2. Mari 3 2 1. Untuk kaum pria, Habakuk 2 ayat 3. Habakuk 3 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini adalah sebuah rentetan, saudara. Kalau saudara peka dari pertanyaan. Jadi waktu itu Habakuk itu konteksnya adalah seorang nabi di zaman ketika Yehuda akan dikuasai, akan dijajah oleh Babilonia, Mesir, Raja Babylon, ya, Nebukadnezar. Nah, jadi pada saat itu ini bersifat visi ya. Jadi pasal 3 pasal ini Habakuk ini belum kejadian.
Nah, prinsip menunggu adalah belum kejadian. Tetapi Habakuk punya visi Allah, punya nubuatan Allah. Dia tahu bahwa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kerajaan Yehuda akan dikuasai, akan dijajah oleh Babilonia. Dia nanya sama Tuhan, Bapak Ibu, kok kejam amat sih? Sebegitu menderitanya orang Israel, kerajaan selatan ini harus diperintah, harus dijajah oleh Babilonia, oleh Nebukadnezar. Kenapa sih? Kita kan adalah umat Allah, kita kan orang yang terpilih, kata Nabi Habakuk. Ini ngomong sama Tuhan nih. Kenapa? Kenapa kenapa kita ini harus menderita? Menderitanya dijajah sama orang fasik lagi. Ayo, ini nanti saya masuk ke dalam. Terkadang menunggu juga bisa. Mungkin kayak kemarin pendeta Esra, bos-bosnya itu orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tapi pendeta Esra stay gak? Terkadang apa Bapak Ibu? Saya coba untuk pakai pertobatan dari dosa. Kerajaan Babilonia, Nebukadnezar itu diperintahkan Allah, di dalam garis tangan Allah, diperintahkan untuk menjajah kerajaan Yehuda. Karena kenapa? Karena kerajaan Yehuda udah jahat sekali di mata Allah. Untuk apa? Untuk diberikan penderitaan, untuk diberikan supaya dia bertobat. Nabi Habakuk sedang bertanya kepada Tuhan, kenapa kita mau menunggu sesuatu yang menderita, di mana menderita itu sebenarnya kata Allah adalah untuk membuat kita tidak berdosa lagi. Lu bertobat gak? Makanya saya berani bikin kata-kata menunggu supaya bertobat dari dosa. Nah, itu nanti ada implikasinya kepada karakter. Menunggu dari pertobatan dosa. Iya kan? Jadi Habakuk ini dia berbicara kepada Allah. Bertanya, kenapa orang Israel ini harus menderita di perintah oleh Nebukadnezar, oleh raja yang lalim, raja yang fasik. Ya kan? Ini belum kejadian ini. Udah lu tenang, makanya di ayat kedua tenang, jawaban dari Allah. Ya kan? Kata Allah di Habakuk 2 ayat 3 adalah, sebab penglihatan itu masih menanti. Sebab penglihatan itu masih menanti, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kita disuruh menanti sebuah penderitaan di mana itu untuk supaya mengasah karakter kita. Nantikan itu, kata Tuhan. Karena ini kan kejadiannya dia 588 sebelum Masehi. Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan, jadi kejadiannya 586. Kan mundur kalau Masehi kan 586. Jadi 2 tahun kemudian kejadian. Tunggu kamu, kata Tuhan. Tunggu, nantikan sesuatu yang akan membuat kamu berubah secara total. Menunggu harus bisa untuk merubah segala karakter-karakter hidup Anda dan saudara dan saya. Menunggu ya, sampai kita akan mendapatkan waktu itu, mendapatkan apa yang diberikan Tuhan itu. Kita sanggup gak untuk sampai di situ? Atau Tuhan sedang mengikis setiap karakter-karakter buruk kita, mengikis setiap hal-hal yang masih berdosa di dalam hidup kita, menghancurkan setiap apapun yang masih sering kita lakukan, yang bertentangan di hadapan Allah. Makanya ketika misalnya ada orang Kristen yang menunggu terus masih belum dapat, periksa deh. Sorry ya, kita Roma 12 bilang tidak ada, Roma 3 bilang mengatakan bahwa
Tidak ada manusia yang suci di hadapan Allah. Semuanya sudah tidak berkenan dan tidak memuliakan Allah. So, check yourself, check myself, check. Ketika Anda menunggu, ya, ini PR nih. Ketika Anda menunggu, cek karakter saudara. Kok nggak dapet? Ayo, kita cek sama-sama. Itu urusan Anda dengan Tuhan. Orang Israel menunggu bukan mau menunggu uang yang banyak, mau menunggu jasmani, mau menunggu hal-hal duniawi. Bukan, karakter yang lagi ditunggu oleh orang Israel supaya orang Israel berkenan di hadapan Allah. Masa kehancuran 586 sampai ke Nabi Esra sama Nehemia baru agak lumayan. Pembangunan tembok Yerusalem kembali. Maksudnya pembangunan tembok itu adalah pembangunan rumah ibadah orang Israel. Yang dipakai orang fasik untuk mempertobatkan kita. Gila gak? Kacau kan sebenarnya. Alkitab sadis sebenarnya ngasih tahu tentang hal menunggu di Habakuk ini. Kalau yang ayat pas yang ketiga itu udah jadi, udah sukacita menunggu dari Habakuk. Bayangin, belum jadi bertanya sama Tuhan, menunggunya adalah menunggu yang menderita, menunggunya adalah untuk pertobatan dari dosa, sakit, ya, keadaan menderita. Tetapi di yang ketiga dia menunggu sukacita. Aku akan bersukacita, berjejak-jejak di bukit, kakiku akan berjejak-jejak di bukit. Karena kenapa? Karena dia tahu jawaban Tuhan itu adalah jawaban yang benar. Oh iya, dia sadar orang Israel perlu diubah karakternya. Kalau masalah misalnya ada berkat, kalau misalnya ada jasmani, ada pekerjaan, itu adalah hal yang mengikuti. Tuhan sedang menunggu karakter kita. Tuhan sedang menunggu pertobatan kita dari dosa kita. Itu dia intinya menunggu. Kemudian selanjutnya Abraham, klik lagi. Saya akan cepat saja. Nah ini dia. Nah ini yang udah diteladankan ama untuk kita. Dan banyak hamba-hamba Tuhan sudah meneladankan ini. Om Ones juga sudah membuktikan ini. Tante juga sudah membuktikan ini. Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu ya, menunggu bukan begini, bengong-bengong, bukan. Menunggu bukan santai-santai saja. Menunggu tidak pasif. Ya. Bukan kayak kita nunggu bayar iuran listrik gitu ya, bukan. Ini bukan menunggu bayar iuran listrik, menunggu antrian bank, bukan. Ini adalah menunggu janji Tuhan, Bapak Ibu. Makanya dia nggak bisa pasif, nggak bisa diam. Tidak bisa diam. Dia harus bergerak, dia harus aktif. Iya kan? Dia harus stay in Christ. Nah, itu sudah dikatakan, itu sudah diteladankan oleh Abraham. Abraham harus bekerja keras, Abraham harus keluar dari Sinear, harus masuk ke dalam tanah yang didorong oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan. Abraham aktif terus beriman kepada Allah walaupun ada kejatuhan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita menunggu, ada kejatuhan, ada godaan, bangkit lagi. Karena sudah ada contohnya. Makanya Alkitab itu adalah buku yang terang, buku yang tidak bohong-bohong. Daud berzinah pun juga ditulis di situ. Maksudnya bukan kita nanti berzinah, bukan. Maksudnya apa setiap ini masing-masing ini kayak Abraham, saya, Ibu Sirait, Tulang, itu punya sebuah karakter Bapak Ibu yang sedang kita hadapi. Ya kalau saya bilang ke Naldo kemarin, kalau 10 karakter yang buruk itu, saya sering sih katakan ini di sini. Ada 10 karakter buruk nih ya. Naldo ada, saya ada 10. Sampai dia nanti meninggal masuk ke dalam kerajaan Allah, Naldo bertanggung jawab, saya bertanggung jawab
untuk supaya nggak 10 terus. Hilangkan. 0 jadinya. Itu adalah posisi orang-orang Kristen sebenarnya di hadapan Allah. Karakter, ya kan? Nah, jangan pasif, jangan diem aja, tetapi aktif. Ini effort kerja kerasnya. Nah, ini secara ininya nih, kalau misalnya lagi nunggu kerjaan ya di sini nih, effort kerja kerasnya belajar, ya kan? Nah, itu udah bagian saudara, itu nggak usah saya terangin. Itu sudah melekat di dalam diri saudara. Itu sudah merupakan sebuah keharusan, effort kerja keras. Nggak ada nunggu mau kerjaan yang bagus, terus sekolahnya nggak bener, terus habis itu kayak saya dulu, ya kan? Makanya saya nggak pernah mau ngelamar kerja, karena saya tahu saya nggak bakalan diterima sama perusahaan. Karena sekolah saya nggak bener dulu, di hukum dulu, di fakultas hukum. Effort kerja kerasnya bagaimana? Moral, etika, awas jangan sampai ngejual sesuatu yang hebat di dalam Tuhan, apapun itu, bahkan harga dirimu untuk menunggu sesuatu yang baik. Ngerti ya? Moral dan etika. Menunggu. Bisa saja kamu nggak jadi bermoral gara-gara menunggu. Karena kenapa? Kamu menghalalkan segala cara. Kamu tidak berkenan di hadapan Allah. Kamu tidak secara etik, tidak secara moral, kamu benar-benar bisa menunggu di hadapan Allah. Berdoa. Nah, ini bagian kesini, ini adalah firman Tuhan punya ini. Intimasi itu dengan Tuhan. Karena kenapa? Saya katakan bahwa tidak ada sebuah kuasa apapun yang ada di dalam diri saudara dan diri saya yang bisa membuat kita bisa menunggu, Bapak Ibu. Nggak bakalan bisa. Hanya ada satu kekuatan. Dunamos exousia. Otoritas dan kuat kuasa, tenaga dan kuasa daripada Roh Kudus yang diberikan Yesus kepada kita masing-masing untuk menunggu. Karena kenapa? Yang saya bilang tadi, menunggunya itu bukan menunggu yang cuma jasmania, menunggunya itu untuk perubahan, menunggunya itu di dalam Tuhan karena ada gangguan, ada godaan, kejatuhan. Kalau nggak pakai kuasa Roh Kudus, ketika Anda menunggu dan tidak terjadi, Anda akan kecewa, Anda akan merasa lelah. Pernah gak merasa lelah? Nah, ini dia yang dibilang, menunggu itu bisa akan membuat jenuh. Karena kenapa? Karena diri kita nggak ada kuasa Roh Kudus. Padahal udah dicurahkan, kita nggak memanfaatkan, kita nggak mengaktifkan. Gitu. Makanya mengaktifkannya bagaimana? Mengaktifkannya ini dua, Bapak Ibu. Berdoa, intimasi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau hadir di dalam hidup kita, sedangkan kita aja nggak mau berintimasi dengan Dia. Ya, walaupun tadi lagu tadi memperlihatkan, Tuhan terus memperlihatkan, Tuhan terus gedor saudara, Tuhan terus mengingatkan saudara dan saya, Tuhan terus membuktikan dirinya. Ini berkat, ini berkat, ini berkat. Dari 0 tahun sampai umur 45 tahun seperti ini. Ini Parlin, 32 orang mati karena narkoba. Gara-gara narkoba teman-teman saya doang yang hidup. Memperlihatkan. Nanti masing-masing Bapak Ibu renungkan. Tuhan masih memperlihatkan sebenarnya sama Bapak Ibu. Dan disitulah waktu supaya Bapak Ibu bisa menunggu dengan kuat kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena penglihatan yang Tuhan berikan itu adalah kekuatan kita. Iya kan? 32 orang teman-teman saya narkoba mati semua. Overdosis, apa segala, sakau segala. Saya doang yang selamat, Bapak Ibu. Tahun 2017 saya doang yang paling tua masuk ke sekolah tinggi teologi. Semuanya umur 20, 25, ngepel, Bapak Ibu. Anak-anak umur 20-nya di bangku, kita ngepel, jongkok. Bisa menunggu.
ya kan? Kok juga ada contohnya, ada Abraham, ada Yusuf. Bahkan di tempat ini bagaimana Ama membuat kesaksian seperti itu. Bagaimana pendeta Esra sudah membuktikan yang namanya menunggu itu seperti apa. Itu semua ada yang seperti yang saya khotbahkan pada hari ini. Iya kan? Ya. Kayak Abraham aktif terus beriman. Musa aktif terus mengurusi umat Israel. Enak gak? Gak enak, orang Tegar Tengkuk. Enak gak menunggu? Gak enak Bapak Ibu sebenarnya. Gak enak, tapi ya mau bagaimana? Makanya kita berdoa dan intimasi. Daud aktif bertahan dan bersabar untuk tidak membunuh Saul. Yusuf aktif tetap setia dan menunggu janji Tuhan. Tidak mau dia pilih istri Potifar. Klik Abraham. Nah ini yang terakhir kayaknya. Ya, ini yang terakhir. Menunggu itu sebenarnya adalah parusia. Kalau di Alkitab itu parusia. Coba saya bacakan ya. Coba satu orang. Naldo bacakan, Naldo. 1 Tesalonika 2 ayat 19. 1 Tesalonika 2 ayat 19. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Jadi sukacita, ya. GBI Ramas 2000 adalah sukacita dan kemegahan di hadapan Tuhan Yesus dalam masa penantian. Ya, menunggu itu adalah parusia. Parusia itu adalah sebuah kata dari bahasa Yunaninya parusia yang artinya adalah menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Om Ones waktu di duka cita mengatakan bahwa orang-orang yang hidup itu adalah sedang menunggu kepada kematian. Ya, menunggu kepada kematian. Ini saya agak lompat dan agak jauh lagi sebenarnya. Dan saya percaya bahwa menunggu bukan hanya seperti apa yang kita mau, seperti bagian-bagian jasmani dan duniawi kita saja, tetapi menunggu adalah parusia. Parusia menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Masing-masing kita di tempat ini adalah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Ya, kedatangan Yesus yang kedua kali, apa yang harus kita persiapkan? Menunggu Yesus kedua kali datang. Ketika Yesus datang kedua kali, maka selesailah segala sesuatu apapun yang kita perbuat. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa berbohong atau apa, negosiasi, agitasi atau apa, nyogok kepada Tuhan Yesus, nggak ada. Semua selesai di hadapan Allah. Kedatangan Yesus yang kedua kali, itu yang kita tunggu. Kita sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu di parusia. 1 Tesalonika 3 ayat 13, Ratu bacakan, tolong. Mas Bim, tolong bacakan di Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 8. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 8. Satu lagi. Kamu 1 Yohanes 2 ayat 28 ya. 1 Yohanes 2 ayat 28. Ini banyak bacaan kita nih. 1 Tesalonika 3 ayat 13 Ratu. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 8. 1 Yohanes 2 ayat 28. Siapa? Ya. Bukan. Ya. Oke. Dari 1 Tesalonika 13. Ya, tuh, tuh. Sampai 8 Mas Bim ya.
Nah, itu teman-teman semua, saudara-saudara. Jadi menunggu itu kairos, parusia, kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya kan? Dengan sukacita. Menunggunya, ketika menunggu ingat ya, Amal sudah menerangkan kronos dan kairos ya kan? Nah, dalam tiap hari kita bekerja, ada ibu-ibu berumah tangga, ada yang bisnis, ada yang kerja, apapun pekerjaan Anda ya kan, itu adalah kronos Anda. Dan ketika Anda menunggu waktu Tuhan, kairos Tuhan. Ketika kairos Tuhan itu diberikan kepada Anda masih stay gak? Anda masih itu gak di dalam Kristus? Untuk apa? Untuk mendapatkan ionos, untuk mendapatkan waktu kekekalan. Jadi deretan waktu yang di Tuhan berikan itu, kronos, kairos, itu untuk apa? Endingnya untuk ionos, untuk kekekalan. Anda ngadapin hidup secara kronosnya berantakan. Hidup tidak berkenan kepada Tuhan, hidup masih pegang-pegang dosa, hidup masih main-main dengan dosa. Ya kan? Akhirnya menunggu waktu kairosnya bisa diperpanjang lama. Kelamaan. Ya kan? Ketika kelamaan kecewa. Ketika kecewa tidak berkenan kepada Allah. Karena kenapa? Enggak stay in Christ. Enggak di dalam Kristus. Tidak di dalam Kristus dia menunggunya. Ya kan? Akhirnya di dalam waktu kekekalan, di dalam waktu parusia, dia tidak berkenan di hadapan Allah. Dia tidak dikenal sama Tuhan, Bapak Ibu. Saya tidak dikenal sama Tuhan. Bapak Ibu tidak dikenal sama Tuhan. Makanya gagal akhirnya. Nah, makanya menunggu itu harus bersukacita. Menunggu itu harus tak bercacat dan kudus. Tetap nih jaga diri. Tetap nih supaya nggak jatuh gimana. Kalau jatuh jangan dibuat jatuh. Jangan disengaja-sengaja jatuh dalam hal menunggu. Tetapi menunggunya harus tak bercacat dan kudus. Sabar dan dengan keteguhan hati. Dan ketika kita menunggu, kita harus tetap berada di dalam Kristus. Tinggal melekat, terhubung, berintimasi, tak terlepas daripada Tuhan. Karena kenapa? Karena nanti waktu ionosnya dihitung. Waktu kekekalannya, waktu ending daripada nafas Anda dan saya itu, di situ dihitung sama Tuhan. Ayo lu. Jadi menunggu sebenarnya ini udah masuk ke menunggu dalam waktu eskatologi nih ya, kekekalan dalam waktu neraka dan surga segala yang sering dikotbahkan sama Om Eras. Ini maksudnya menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Billy Graham mengatakan bahwa manusia adalah hanya seorang musafir. Kita adalah orang musafir. Billy Graham bilang kita adalah hanya pendatang saja. Kita hanya musafir di dunia ini. Ya, kita bukan pemilik dunia ini. Kita bukan pemilik hidup kita. Bapak Ibu punya kehidupan. Jangan Bapak Ibu pikir bahwa itu hidup adalah hidup untuk diri Anda sendiri. Tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kristuslah yang hidup di dalam diri kita memberikan kasih dan anugerah kepada Bapak Ibu. Makanya dalam hal menunggu, ya, kita ingat ini. Karena kenapa? Karena kita hanya musafir. Kita pada endingnya pasti akan diperhadapkan dengan Allah. Menunggu sesuatu yang baik, menunggu sesuatu pekerjaan, menunggu sesuatu jodoh, menunggu apapun yang sedang Anda tunggu pada hari ini, silahkan. Waktu itu saya kasih tahu ke Mas Bim, kalau nunggu jodoh jangan pakai dukun. Bercanda saya Mas Bim waktu itu. Ya kan? Nih, menunggu pekerjaan,
ya jangan nyogok. Menunggu apalagi? Menunggu pelayanan kayak saya. Ya saya harus effort. Saya berdoa, harus intimasi. Dan Tuhan udah mulai buka pintu-pintu untuk pelayanan saya di Batu Malang. Jadi yang terakhir inilah yang diperlukan ketika kita menunggu, Bapak Ibu. Tinggal di dalam Kristusnya. Karena kenapa? Yang saya bilang tadi, menunggu itu bisa menjatuhkan kita. Menunggu itu, ingat, bisa saja itu akan merubah karakter kita. Ada dosa di dalam diri kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita tunggu. Makanya diperpanjang menunggunya. Dibuat panjang sehingga apa, Bapak Ibu? Sehingga itu adalah untuk karakter kita, untuk pertobatan kita. Kemudian barulah kairos Tuhan yang diberikan kepada kita. Menunggu harus ada effort, harus ada usaha, harus ada kerja keras, harus bermoral, punya etik. Dan yang terpenting adalah menunggu harus berintimasi dengan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya bersukacita. Supaya apa? Supaya tetap tak bercacat dan kudus. Supaya apa? Sabar. Emang sabar itu dari siapa? Dari diri Anda? Tidak. Itu kasih karunia dan anugerah Tuhan kepada Anda. Bagaimana pendeta Esra, istilah katanya, diguling-gulingin sama perusahaannya dia dulu. Udah dibuktikan kok, udah bersaksi di depan. Masih stay. Stay-nya apa? Stay di dalam pekerjaan itu, ama. Pendeta Esra, bukan. Stay-nya adalah dia stay in Christ. Dia stay di dalam Kristus. Makanya diberikan. Jadi kalau misalnya ada seseorang di sini menunggu gitu ya, menunggu waktu Tuhan, tetapi dia ketika menunggunya dia rasa pakai kekuatan sendiri, dia lelah, Bapak Ibu, lelah, capek, yang ada akhirnya jadi stres. Pak Rio misalnya sebagai pekerjaannya dia, apalagi Pak Rio pekerjaannya berat sekali itu. Iya kan, susah itu dia kerja itu, antara bagaimana menyeimbangkan antara ketegasan dengan kelembutan. Susah itu kerjanya. Stay-nya karena pekerjaan itu, bukan. Dia tetap tinggal di situ, dia tetap menunggu kehebatan Tuhan di situ dengan catatan bahwa saya akan bertahan di pekerjaan ini. Tidak, Kristus yang membuat kamu kuat. Stay-nya stay in Christ. Bukan stay karena pekerjaan, bukan stay karena menunggunya, tetapi kita menunggu karena kita tinggal di dalam Kristus. Makanya dia kuat, segar, sukacita, ya kan? Tapi ya, namanya juga manusia, ada up and down, tetapi dia memiliki sebuah pola. Ya, Daud, Abraham, Yusuf punya pola, dia polanya progresif. Menunggu adalah sesuatu yang progresif harusnya. Jadi itu kemudian jadi saya mengingatkan lagi seperti Raja Daud mengatakan bahwa manusia itu seperti bunga, harumnya cuma di pagi hari dan sebentar sore sudah layu. Ya, apa yang harus kita tunggu? Kita hanya menunggu hembusan nafas ini saja, Bapak Ibu, sebenarnya untuk hilang daripada raga kita. Kita sedang menunggu bagaimana ajal kita sebenarnya, tetapi Tuhan sedang merenda kita. Ketika kita menunggu itu, bagaimana kita tetap mempermuliakan Tuhan, bagaimana kita tetap melakukan kehendak Tuhan, bagaimana kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Ya, silahkan Bapak Ibu menunggu sesuatu, menunggu yang baik. Tanya sama Tuhan. Jangan lelah karena menggunakan tenaga-tenaga kalian dengan usaha-usaha duniawi kalian. Bilang sama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi